Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Wow, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Malam hari ini kita kembali akan belajar tentang keluar biasaan Yesus Kristus. Itu sebabnya tema di bulan ini berbicara tentang the wonderful of Jesus. Yesus yang ajaib, kita akan belajar juga tentang keagungannya dan kemuliaan dari Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 31 kita membacanya tentang perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, bagaimana dia bisa berjalan di atas air. Cerita ini bukanlah cerita fiksi atau khayalan, tapi merupakan cerita nyata. Bahkan dikisahkan oleh Matius yang merupakan salah seorang saksi mata. Karena dia adalah salah satu dari murid Yesus yang melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Jadi kalau kisah ini diangkat dalam sebuah film, maka akan dikatakan seperti ini. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Jadi bukan hanya hayalan atau imajinasi, tapi benar-benar sebuah fakta. Dan minggu lalu melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita mendapatkan satu kekayaan rohani dari firman Allah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 31, yaitu bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting? Karena Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan. Ternyata setelah diselidiki, ya, dipelajari waktu Yesus sedang berdoa di atas bukit, dia berdoa selama berapa jam saudara? 9 jam, wow lama sekali. Siapa yang pernah berdoa selama 9 jam? Ada? Oh enggak ada ya. Pasti ada kali ya. Mungkin berdoa gini, Tuhan Pak saya mau berdoa nih. Oh Tuhan tolonglah, tolong. Atau tidur besok-besok amin. Udah 9 jam saudara. Tapi tentunya bukan yang seperti itu. Ya. Nah pertanyaannya, kok Yesus bisa berdoa ya sampai 9 jam gitu namanya. Artinya tuh dia menikmati doa itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena doa itu hasil lahir dari sebuah hubungan. Ya, hubungan. Jadi kalau lahir dari sebuah hubungan, jadi dia bisa menikmati gitu. Kita pun harus begitu. Ya, doa itu harus lahir dari sebuah hubungan. Kalau tidak, maka jatuh-jatuhnya adalah merupakan sebuah kegiatan ritual agamawi belaka saja. Mungkin saudara yang sekolah Kristen gitu ya, awal mula mari kita berdoa. Yang paling diingat adalah doa Bapa kami. Tapi ya itu hanya sebuah kegiatan agamawi saja. Orang yang mungkin enggak percaya juga karena ikut sekolah Kristen ya ikut-ikutan saja. Doa yang hanya karena ritual agamawi tidak ada kuasa di dalam. Itu sebabnya sebuah doa harus lahir dari sebuah hubungan seperti Yesus dengan Bapa di surga. Sehingga dia bisa menikmati ya hubungan doa tersebut. Demikian juga kita harus seperti itu. Nah, hubungan yang seperti apa di dalam doa-doa kita? Yaitu hubungan antara Bapa dengan anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika Yesus mengajarkan tentang doa, lalu dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa katakanlah Bapa kami yang ada di surga. Dia tidak berkata-katakan begini, Om kami yang ada di surga. Tapi katakan Bapa kami yang ada di surga. Itu adalah satu hubungan yang begitu dekat.
begitu. Itu kalau kita sebut dia Bapa, berarti kita posisinya adalah anak, begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara sudah jadi anak Allah? Bingung tuh, ada yang sudah, ada. Gue anak Allah tuh enggak kan ya? Aku lahir sih dari keluarga Kristen. Ya. Tapi itu bukan jaminan saudara adalah anak Allah. Ya. So ada banyak orang Kristen, tapi dia bukan anak Allah. Jadi gimana caranya bu jadi anak Allah? Ini caranya Yohanes 1 ayat 12. Ini rahasianya bagaimana kita bisa menjadi anak Allah. Dikatakan demikian, Yohanes 1 ayat 12. Kalau bisa ditampilkan ayatnya lalu kita mulai membacanya bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kalau saudara orang Kristen, ya pergi keluar masuk gereja, kalau saudara belum menerima Yesus Kristus, saudara belum disebut anak Allah. Dan kalau saudara panggil Bapak, Bapak di surga bilang, ini anak siapa? Enak-enak aja manggil Bapak. Ya. Jadi caranya untuk menjadi anak Allah adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Undanglah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saya adalah orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan hanya orang yang di luar Tuhan yang perlu menerima Yesus. Tapi kita kalau Kristen turunan dan belum menerima Yesus, maka kita belum disebut anak Allah. Dan kalau saudara ingin disebut anak Allah, malam hari ini ambillah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Amin. Ya, jadi undang dia masuk dalam hatimu dan dengan iman ketika saudara menerima Yesus Kristus, saudara langsung dicatat sebagai anak. Jadi hubungan sekarang sudah mulai terjalin. Dan bagaimana hubungan ini bisa selalu menjadi dekat harus dibangun dengan komunikasi. Komunikasi orang Kristen lewat doa. Semakin banyak berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang sudah jadi suami istri, tentunya dulunya nggak suami istri, dulunya adalah pertemanan, betul kan? Ya, nggak kenalan, lalu jadi teman. Terus makin intens, sering ketemu, sering komunikasi, lalu menjadi sahabat yang lebih karib. Ya kan? Setelah itu lebih intens lagi komunikasinya, masuk dalam tahap pacaran. Habis pacaran lalu tunangan. Habis tunangan lalu menikah. Nah, setelah menikah, banyak yang berhenti untuk berkomunikasi. Sehingga nggak sedikit akhirnya pernikahan itu menjadi cerai. Itu sebabnya setelah menikah tetap harus dirawat. Pernikahan adalah sebuah usaha Kristen. Di dalamnya harus ada komunikasi. Jangan sampai setelah menikah ya udahlah nggak komunikasi lagi. Nanti hubungannya makin renggang. Lalu ketemulah ada pria dan wanita lain yang lebih banyak berkomunikasi. Terjadilah perselingkuhan. Nah itu sebabnya komunikasi harus terus dijalin. Sekarang kita sudah punya hubungan dengan Bapa di surga ketika saudara menerima Yesus. Nah kalau saudara jaga hubungan itu dengan terus berkomunikasi lewat doa-doa saudara, maka saudara akan makin dekat dengan Bapa di surga. Amin. Dan semakin dekat dengan dia, kita akan semakin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya ingin katakan tidak semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, saya ingin pastikan saudara pasti akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Tadi kalau sudah berdoa anak-anak muda, Tuhan aku minta jodoh nih. Kebetulan di gereja ini nih
ada si ini yang aku taksir. Wah, udah mulai doa. Namanya si Anto tuh. Aku senang banget sama dia. Orangnya kelihatannya cool. Saudara berdoa nggak dijawab. Ya udah nggak usah marah, amen. Jangan mau gantung diri. Udah aku gantung diri aja di pohon toge. Nah itu kan. Gak usah marah sama Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Antonius. Agak deket-deket namanya. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan. Kalau kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dan melakukan kehendaknya. Selalu kita akan dapatkan yang terbaik dari Dia. Dan perlu dipahami, doa bukan hanya sekedar minta tolong aja sama Tuhan. Nah, ini konsep yang harus dirubah. Doa harus hubungan, amin. Kalau saudara punya pertemanan dan orang itu selalu hanya datang kepada saudara waktu minta tolong. Mau? Kalau ada kebutuhan lalu dia deketin. Ih, kamu itu teman yang luar biasa. Murah hati. Paling cantik dari antara yang lain. Ujung-ujungnya boleh pinjam duit enggak? Ya ilah. Ya. Dah kalau dia dikasih pinjam atau kasih bantuan lupa sama saudara. Terus besok lagi susah datang lagi. Seneng punya hubungan yang kayak gitu? Iya, Tuhan juga gak mau dong. Ya kan? Kalau lagi susah datang sama Tuhan. Udah diberkati lupa sama Tuhan. Ibadah juga gak seminggu sekali lagi. Ya, entah sebulan sekali atau setahun sekali. Nanti pas Natal dia datang. Lalu tenggelam lagi, Paskah muncul lagi. Nah ini orang Kristen kapal selam namanya. Tidak boleh begitu. Ingat, doa adalah hubungan. Dan kalau saudara dekat dengan Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatunya, katakan tenanglah jiwaku. Amin saudara. Itu sebabnya Daud berkata tenanglah hai jiwaku karena dekat dengan sumbernya. Kalau saudara dekat dengan orang kaya, minimal ya jalan-jalan ditraktir. Ya, saya sering kali begitu. Saya udah mau bayar, dia lebih cepat dulu Pak. Uang saya nggak laku, saudara. Karena ketemu dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara juga akan mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Itu kekayaan rohani yang pertama kemarin yang kita dapatkan. Dan hari ini melalui kisah Yesus jalan di atas air, kembali kita akan menemukan harta rohani. Yaitu dengan judul Yesus melihat. Sama-sama katakan, Yesus melihat. Namun bukan diambil dari Injil Matius, karena kalimat Yesus melihat itu ditulis di dalam Injil Markus. Jadi Injil Markus agak lebih sedikit mendramatisir kisah ini. Ada kekayaan-kekayaan yang tidak ditulis di Injil Matius dan juga Injil Yohanes, tetapi kata Yesus melihat ada di dalam Injil Markus. Mari kita buka Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Kalau sudah ada di depan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ini ayat kuncinya 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah
hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi dari minggu lalu kita sudah tahu bahwa peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu juga baru laki-lakinya. Yang perempuan belum dihitung, juga anak-anak juga belum dihitung. Jadi berarti lebih dari 5.000 orang. Lalu setelah peristiwa itu, Yesus segera menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, yaitu ke kota Betsaida. Lalu murid-muridnya naik perahu dan Yesus naik ke atas bukit. Nah, dalam perjalanan murid-murid hendak menuju ke Betsaida, tiba-tiba ada angin sakal yang datang menerpa perjalanan mereka. Sehingga akhirnya ya mereka bersusah payah untuk sampai ke seberang karena angin sakal ini. Jadi angin sakal ini kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa sehari-harinya dari Markus pasal 6 ayat 48, kenapa sampai mereka bersusah payah? Karena arah angin ini berlawanan dengan tujuan mereka hendak ke Betsaida. Coba kalau arah anginnya bagus kan, mendorong, ya mereka akan tidak bersusah payah, pasti cepat sampai. Tetapi ternyata di dalam Markus pasal 6 ayat 48 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ia melihat mereka bersusah payah mendayung perahu itu. Karena apa? Angin berlawanan arah dengan perahu. Jadi bukan hanya arah angin itu yang mendorong mereka sehingga tidak bisa maju ke Betsaida, tapi angin sakal ini juga membuat gelombang yang begitu tinggi. Itu diperkirakan 2 sampai 4 meter tingginya, saudara. Jadi mungkin ada yang kerja keras, buang air, mendayung begitu. Dan udah mendayung, anginnya dorong mereka lagi. Jadi Tuhan Yesus tuh melihat yang luar biasanya. Yesus melihat. Melihat murid-muridnya yang sedang ada di tengah danau itu lagi kesusahan. Ya, Yesus melihatnya dari mana? Dari atas bukit. Saudara, Danau Galilea, coba kita lihat next. Lanjut lagi. Itu lebarnya 11 sampai 13 kilometer. Panjangnya 21 kilometer. Kalau dari tepi danau, posisi perahu kalau di tengah-tengah itu jaraknya 5 sampai 6 kilometer. Kalau misalnya saudara berdiri di tepi danau Galilea dengan jarak 5 sampai 6 kilometer, bisakah melihat perahu itu? Seandainya saudara yang berdiri di tepi danau Galilea, lalu dalam keadaan gelap gulita malam. Karena ini dikatakan tengah malam tadi. Apakah memungkinkan untuk bisa melihat? Kalau kita membayangkan 5-6 kilometer itu dari sini sampai kira-kira ke Serdam. Ada yang bisa melihat dari sini sampai ke Serdam? Woi, halo? Enggak mungkin. Ya, tapi Alkitab mencatat Yesus melihat bahkan bukan dari tepi danau itu. Dari atas bukit berarti lebih jauh lagi. Tapi dia bisa melihat.
Bahkan dikatakan begini, Yesus bisa berjalan mendekati perahu para muridnya itu kira-kira jam 3 malam atau memasuki waktu jaga malam keempat antara sekitar jam 3 jam 6 pada malam hari. Ya. Itu Yesus nggak pakai GPS. Kok bisa di tengah-tengah danau yang gelap lalu dia jalan dan sampai pada perahu itu. Kalau saudara pergi ke Danau Galilea, besar sekali danaunya saudara. Apalagi di zamannya Yesus tentu besar sekali. Dan cara melihat yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah sekarang kita melihat arti dari kata Yesus melihat itu seperti apa. Kata melihat diterjemahkan dari kata Yunaninya idon, sama-sama katakan idon. Ya, dia punya dua makna. Yang pertama, idon itu melihat secara mata fisik. Wih, keren. Berarti Tuhan Yesus punya mata seperti kayak Superman. Tapi kan Superman bohong-bohongan. Tapi ini benar. Yesus melihat ya lebih jauh lagi dengan mata fisik, lalu dia idon itu punya pengertian yang kedua adalah melihat dalam arti mengetahui atau menyadari secara rohani. Bisa tahu, wih murid-muridku lagi dalam kesulitan, kesusah payahan. Ya, contohnya adalah Yesus melihat Natanael. Padahal belum melihat secara fisik. Jadi waktu berjumpa dengan Natanael, Yesus berkata, aku sudah melihat kamu. Waktu itu kamu ada di bawah pohon ara. Bingung si Natanael. Berarti Yesus punya kemampuan melihat tidak hanya secara fisik, tapi juga mengetahui atau menyadari secara rohani. Jadi ketika Injil Markus menulis di dalam Markus 6 ayat 48 tentang Yesus melihat, itu dapat dipahami bahwa Yesus melihat secara jasmani dan juga melihat secara pengetahuan ilahi. Ini berarti apa saudara? Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Cara melihat Yesus menunjukkan keilahiannya. Dan kita harus bersyukur. Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, katakan amin. Tetapi Allah yang hidup, punya mata dan bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar, punya mulut, bisa berkata-kata. Beda dengan berhala. Seperti yang dituliskan dalam kitab Mazmur 115 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 115 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Dikatakan mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung dikatakan tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Berarti berhala adalah benda mati. Dan ayat yang ke-8 memberitahukan bahayanya jika seseorang membuat berhala lalu mempercayainya dan menyembah lalu memohon kepada berhala. Coba kita baca ayat yang ke-8. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang membuat patung lalu percaya kepada para berhala ini dan menyembahnya? Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuat berhala. Sama seperti berhala. Mati, gak punya kekuatan, gak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu jadinya orang yang membuat. Lalu dikatakan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi gak boleh dianggap remeh penyembahan berhala.
Kepercayaan saudara kepada berhala akan membuat saudara sama seperti itu. Kalau saudara mengidolakan seseorang, memuja seseorang, misalnya saudara memuja Michael Jackson kan, lalu saudara akhirnya punya gerakan sama. Kayak Michael Jackson. Ya kan? Saudara pakai topi, pakai baju seperti Michael Jackson. Karena saudara memuja dan menyembahnya. Dan kalau kita menyembah berhala yang mati, kita kan seperti itu. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus dan menyembah Dia, kita akan memiliki kehidupan seperti Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Dikatakan, yuk 2, 3. Jawab Yesus, apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dikatakan apa? Ia akan hidup juga. Walaupun ia sudah mati. Waktu innalillahi. Innalillahi rojiun. Mati. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara kan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi tepuk tangan buat Allah kita. Dan ayat yang ke-26 katakan demikian. Buka ayatnya. Dan setiap orang yang hidup. Sama-sama katakan setiap orang yang hidup. Coba lihat kiri kanannya, masih hidup gak dia? Oh puji Tuhan, masih hidup. Lalu orang yang hidup itu percaya kepada Yesus. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Dikatakan apa? Tidak akan mati selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kita yang hidup ini, selama kita hidup, lalu kita mengambil keputusan hari ini untuk percaya kepada Yesus, saudara tidak akan mengalami kebinasaan yang kekal, tetapi mengalami hidup yang kekal. Dan penentuan itu, mati kekal atau hidup kekal, ditentukan sekarang. Bukan nanti. Jadi jangan harapin orang lain berdoa. Karena sudah masuk di alam kekekalan. Gak bisa pindah-pindah tuh. Ya, udah di neraka ya di neraka. Di sorga ya di sorga. Jadi keputusan untuk terima hidup kekal adalah sekarang. Katakan sekarang. Jadi Yesus melihat, menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup dan kita yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami hidup kekal. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, Yesus melihat artinya apa? Ini menggambarkan betapa pedulinya Yesus dengan keadaan para muridnya. Yesus punya mata dan bisa melihat dari jarak jauh. Dan dengan pengetahuan rohaninya, dia bisa melihat, murid-muridku itu sedang kesusahan. Lalu Yesus berkata, duli amat. Berarti kalau dia ngomong begitu, Yesus bukan Tuhan yang peduli. Tapi kita bersyukur, Yesus melihat, lalu Yesus peduli. Dan salah satu bentuk kepeduliannya adalah dia turun dari atas bukit, lalu menghampiri para murid-muridnya. Nah hanya murid-muridnya nggak sadar. Waktu lihat ada sesosok bayangan di sana, ada makhluk yang bajunya Yesus kan jubahnya mungkin ketiup angin, wus, wus gitu kan. Ya, langsung yang mereka teriakin apa? Hantu. Karena selama ini di pikiran mereka yang bisa jalan di atas air cuma hantu, cuma setan. Tapi hari itu pikiran mereka diubahkan. Ketika mereka bisa melihat Yesus jalan di atas air, berarti Dia adalah Tuhan penguasa atas segala alam semesta ini. Kita beri tepuk tangan buat Allah.
Dan dia tidak hanya pencipta, dia tidak hanya Tuhan yang melihat kesusahan para murid-muridnya, tapi dia juga peduli. Belajar tentang ini seharusnya membuat kita bangga, katakan amin. Membuat kita berharga gitu loh. Selama ini ada banyak orang yang merasa dirinya tidak dipedulikan. Ya, akibatnya apa? Mereka menjadi kecanduan dengan game. Mereka menjadi kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Mereka menjadi kecanduan dengan minuman keras sebagai bentuk pelarian karena merasa tidak dipedulikan. Dalam kelas biblical counseling kemarin, salah seorang pengajarnya, seorang dokter psikolog, dia punya seorang pasien yang kecanduan game anak muda. Itu sampai bawa ember ke kamarnya untuk buang. Maaf, sorry, kalau mau pipis atau mau pup. Sampai sebegitunya. Ditanya, dicari-cari apa penyebabnya. Karena orang tua yang tidak memperduli. Ini dengar baik-baik. Setan seringkali pakai strategi ini. Setan bilang, taruh di dalam pikiran kita. Lihatlah, orang tuamu tuh gak pedulikan kamu. Buktinya kamu masih kecil, ditaruh di panti asuhan. Kamu gak pernah dipeluk, gak pernah dibilang, papa sayang kamu. Atau setan ngomong lagi di dalam pikiran kamu. Ya, Tuhan gak peduli kamu, buktinya kamu mengalami pelecehan. Setan lagi ngomong lagi di dalam pikiran, ya kamulah wanita yang gak berharga. Buktinya suamimu tuh selingkuh sama wanita lain. Atau berkata lagi, kamu juga pria yang gak berharga. Buktinya dia cari pria lain. Anak-anak yang kuliah, anak-anak yang sekolah, kan banyak tuh yang dibully. Dan sekarang kita lihat di media sosial, mempercayai apa yang dikatakan oleh setan. Karena dibully, lalu setan mulai ngomong, tuh lihat tuh teman-temanmu aja membuli kamu. Buktinya kamu tuh orang yang gak berharga. Dah, buat apa kamu hidup? Naik nih dari atas lantai. Dah, jatuhkan dirimu. Selesai. Dan ketika dia mempercayai apa yang dikatakan oleh iblis di dalam pikiran mereka, mereka benar-benar lakukan itu. Saudara harus tahu ini. Pikiran adalah medan peperangan rohani. Sama-sama katakan, pikiran adalah medan peperangan rohani. Katakan semua, pikiran saya adalah medan peperangan rohani. Iblis ingin menguasai pikiran kita. Kalau dia bisa menguasai pikiran seseorang, maka akan keluar dari kata-kata dan juga tindakan. Kalau sampai ada mahasiswa yang bunuh diri, ada anak sekolah yang sampai bunuh diri karena mempercayai, saya percaya, mempercayai apa yang dikatakan oleh setan. Kalau dia tidak mempercayai, dia bisa menolak itu dengan kebenaran firman Tuhan, pasti nggak akan bunuh diri. Lalu setan berkata, teman-temanmu aja udah gak menghargai kamu. Ditambah lagi di rumah, waduh. Udahlah, selesaikan hidup, untuk apa kamu hidup? Gak ada yang peduli sama kamu. Dan benar, karena dia mempercayai, iya ya. Jatuhkan diri. Seseorang yang bersaksi, saudara, satu kali, dia ngomong begini. Dia didatangi sama setan tapi berbentuk seorang kakek tua. Dan setan itu selalu dorong dia, udah bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Ketika setan taruh pikiran-pikiran negatif yang mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kamu,
dengan memperlihatkan fakta-fakta. Temanmu membuli engkau, terus kemudian pasanganmu meninggalkan engkau, atau orang tuamu meninggalkan engkau. Engkau harus punya firman Allah. Katakan amin. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Bahwa Allah peduli. Jadi kalau setan ngomong di dalam pikiran kita, lalu dia mulai mengatakan fakta-fakta, bahwa dengan fakta ini ketika kamu ditinggalkan oleh pasangan hidupmu, engkau enggak berharga, ambil firman Tuhan. Seperti Raja Daud. Dalam Mazmur pasal 27 dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Amin. Ya, jadi dia nggak mau hidup di dalam loneliness, kesepian, mengasihani diri sendiri, menghukum diri sendiri, merasa diri tidak berharga. Jadi ketika ada pikiran-pikiran yang masuk di dalam dirinya, yes memang Daud itu kurang diperhitungkan. Sebab ketika Nabi Samuel datang ke rumah, ya, ke rumah orang tuanya untuk mengurapi, Daud nggak dipanggil, saudara. Tapi untung Samuel peka, masih ada satu lagi anakmu yang ada di padang itu, yaitu Daud. Itu sebabnya dalam Mazmur 27 dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Saudara bisa berkata seperti itu, katakan amin. Ya, sehingga saudara enggak terlibat atau jadi kecanduan, atau saudara menjadi putus asa, loneliness, merasa diri enggak berharga. Lalu mengurung diri, begitu. Nah ini bahaya kalau yang seperti ini. Setan bisa masuk dan menguasai kehidupan saudara. Dan orang-orang yang seperti ini kalau enggak dipulihkan, dia akan bisa menjadi orang-orang yang kejam. Dan mungkin orang tua kita yang enggak memperdulikan kita, dia tumbuh dari keluarga yang tidak mempedulikan. Tapi hari ini firman Allah membuka mata rohani kita bahwa Allah peduli terhadap setiap kita semua. Kalau pada waktu itu bentuk kepedulian Yesus adalah Yesus turun dari atas bukit lalu menjumpai murid-muridnya. Langsung kemudian setelah dia naik ke atas perahu, lalu angin ribut itu reda. Dan di dalam kitab Injil Yohanes yang mencatat, itu perahu mereka tiba-tiba nggak usah pakai mendayung lagi. Langsung bisa sampai di Betsaida. Ya, itu kerennya saudara. Itu bentuk kepedulian Yesus. Tapi itu belum puncaknya. Puncak kepedulian dari Yesus dan puncak kepedulian dari Bapa di surga ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama. Supaya setiap kita punya firman ini di dalam hati kita. Katakan amin. Ya, dan jangan hanya di dalam hati tapi juga di mulut. Kenapa saya harus katakan nanti di mulut? Yuk baca bersama-sama 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa. Puncak dari kepedulian Bapa di surga terhadap kita semua malam hari ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang paling berharga, yang Dia miliki satu-satunya, diberikannya kepada kita semua. Amin. Kalau anaknya saja yang tunggal diberikan kepada kita, ayat ini mengatakan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi lihat, dari ayat ini engkau harus tahu, engkau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau orang tuamu gak memperdulikan engkau, ya sudah, bangkit. Jangan mengasihani diri sendiri, hidup di dalam kemarahan, kepahitan, dan pemberontakan. Karena sifat-sifat yang seperti itu, cara-cara berpikir yang seperti itu akan menjadi sasaran dari kuasa-kuasa kegelapan. Ampuni orang tuamu, ampuni pasangan hidupmu, ampuni teman-temanmu, dan ambil firman Allah di dalam mulutmu. Katakan amin. Kenapa saya katakan ambil firman itu, ucapkan dengan mulutmu? Karena waktu Yesus dicobai,
di padang gurun, lalu bertemu dengan setan. Setan berkata begini, ya, ubahlah batu ini menjadi cempedak. Enggak. Ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus berkata, ada tertulis. Dengar baik-baik. Ada tertulis. Apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi cara melawan iblis, dengar baik-baik, adalah dengan mengambil firman Tuhan yang tertulis ini, lalu memperkatakannya. Waktu saudara memperkatakannya, maka firman Allah yang diucapkan itu menjadi senjata, yaitu pedang roh. Coba kita buka dalam kitab Efesus pasal 6, 16 dan 17. Jadi kalau dia mulai serang dalam pikiran saudara, pikiran-pikirannya negatif yang mengatakan kamu tidak dipedulikan, kamu gak berharga, ambil firman Tuhan. Ucapkan, amin saudara. Sebab waktu diucapkan, firman itu jadi senjata. Dalam alam roh, waktu saudara mengucapkan, saudara nggak bisa melihat. Tapi dalam alam roh, setan bisa melihat firman yang diucapkan itu jadi senjata. Yuk, baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 16 dan 17. 2, 3. Dalam segala keadaan, dikatakan apa? Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan dikatakan apa? Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Sekali lagi, pedang roh yaitu firman Allah. Kalau iman itu perisai, sifatnya untuk bertahan. Tapi kalau pedang itu untuk agresif gitu loh. Bukan yang pasif, aktif. Kata firman Allah itu, pedang roh itu firman Allah, ditulis dengan kata rema. Sama-sama katakan rema. Apa itu rema? Yaitu firman yang diucapkan. Jadi dalam peperangan rohani, waktu firman Allah diucapkan kepada iblis, dia menjadi senjata seperti Yesus. Mengucapkan firman, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, banyak orang Kristen kalah, kenapa dalam peperangan rohani? Udah punya firman, firmannya ditaruh di sini aja. Istilahnya kalau punya senjata, pistol, pistolnya cuma taruh di sini doang. Petantang, petenteng, petantang, petenteng. Musuh datang, apa lo? Musuhnya lempar, mati. Karena nggak digunakan senjatanya. Waktu musuh datang, mulutnya diam aja. Berarti pedangnya di sini doang. Nggak dipakai, ngerti? Halo, paham dah nih? Woi, hidup semua? Ya. Jadi kalau saudara, firmannya bagus, hari ini aku dengar firman. Tapi kalau cuma disarungkan di dalam hati saudara, enggak diucapkan di mulut, tidak ada kuasanya. Sampai firman Allah itu keluar dari mulut saudara, dikatakan dengan iman, amin. Lalu firman itu jadi senjata, pedang bermata. Jadi itu sebabnya orang Kristen harus hafal firman Tuhan, katakan amin. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bukan bengong. Bukan kayak orang yoga. Merenungkannya itu memperkatakan firman. Nah, waktu saudara menggunakan firman dalam peperangan rohani ketika iblis masukkan dalam pikiran saudara. Saudara berkata, mungkin setan bilang gini, kamu tuh gak dipedulikan. Iblis dengar ya. Sekarang mulai aktif, amin saudara. Halo, mulai belajar ya. Besok praktikan ya, atau malam ini praktikan ya. Ketika dia ngomong di pikiran saudara, kau wanita yang gak berharga. Udahlah, lakukan aja hal-hal yang kotor. Udah terlanjur. Katakan tidak. Engkau pendusta, engkau pergi dalam nama Yesus. Aku berharga karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 32.
Yesus diberikan anaknya yang tunggal itu kepadaku. Sekarang kau pergi dalam nama Yesus. Harus begitu anak Tuhan. Woi, amin. Yang mau lakukan itu, beri tepuk tangan buat Allah kita. Ayo bangkit prajurit Kristus, amin. Udah punya senjata, pakai senjatanya. Ucapkan itu. Itu sebabnya waktu di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat Yesus. Ditulis dalam Wahyu 1 ayat 16. Coba kita lihat. Wahyu 1. Iya. Baca bersama-sama. Dan di tangan kanannya dikatakan apa? Ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya apa? Wow. Keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Apa itu? Firman. Dari mulut Yesus bisa keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dari mulut saudara juga bisa keluar sebilah pedang tajam bermata 2, yaitu firman Allah yang diucapkan. Keren. Jadi kalau kalah lagi, itu namanya bodoh. Ya, orang Kristen harus bangkit, amin. Ambil firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Tadi ada volunteer kita yang sudah lama di Jakarta. Dia rindu datang ke Pontianak. Dan ketika dia datang, dia membawa satu kesaksian yang luar biasa. Dia divonis sama dokter kena kanker stadium 4. Tapi dia berkata begini, selama saya sakit, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, aku tidak mengalami rasa sakit. Aku sampai bengong, stadium 4 kanker. Gimana tuh saya bilang. Jadi ketika didiagnosis sama dokter, anaknya gak berani cerita. Dia nanya sendiri dan dokter katakan, kamu kena kanker stadium 4. Dan kemudian dia mulai mau berobat. Dia bilang gini, di rumah sakit banyak orang kena sakit kanker. Lalu mereka mulai cerita hal-hal yang negatif. Nanti waktu di kemo begini, kena sakit begini, sakit pada unit tubuhnya. Lalu dia bilang begini, aku gak mau dengar semua perkataan-perkataan negatif. Jadi dia gak mau izin. Tuhan, aku tutup telingaku. Aku gak mau dengar. Yang aku mau dengar hanyalah Engkau Tuhan. Aku percayakan semuanya ini dalam prosesnya Tuhan. Aku tetap ingin mengatakan kalau aku bisa masuk, kalau Tuhan izinkan masuk dalam proses ini, aku tahu Tuhan akan tolong aku. Dan ternyata betul. Selama dia sakit, bahkan di kemo pun dia bilang, enggak ada rasa sakit. Sampai ada pengobatan yang harus nuklir itu dimasukkan di dalam tubuhnya. Tapi dia enggak merasakan sakit. Kenapa? Dimulai dari perkataan. Waktu ada dalam badai. Jadi nggak tahu badai apa yang saudara sedang lewati hari ini. Kalau kita ngomongnya negatif, kalau kita marah-marah, kita ngomel sama Tuhan, kita setuju dengan perkataan iblis, Tuhan gak peduli sama aku. Aku udah stop sekali, gak mau doa-doaan, aku stop lagi, gak mau baca Alkitab, mungkin ini ibadah yang terakhir. Kalau kita mengeluh, ini yang terjadi. 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga apa? Dibinasakan oleh. Jadi gampang kalau saudara mau mengundang malaikat maut, bersungut. Seneng dia, nanti dia datang ngikutin saudara. Ngomel aja. Marah-marah aja sama Tuhan. Ya, setuju saja dengan pikiran yang ditaruh oleh iblis. Dan saudara gak mau lawan dia. Saudara setuju lalu saudara mulai ngomel-ngomel sama Tuhan. Yang ngikutin saudara malaikat. Dan ini benar loh saudara.
Ada satu kesaksian, orang memang melihat orang itu diikutin oleh malaikat maut. Karena mulutnya ngomel mulu. Jadi ini bukan hanya sekedar tulisan biasa dan orang Israel binasa oleh karena mereka bersungut-sungut saja. Sebenarnya Tuhan ada di situ. Tapi yang datang bukan Tuhan, malaikat maut. Saya mau saudara ngalami Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau iblis bilang, engkau tidak berharga. Katakan apa saudara? Engkau pendusta. Firman Allah berkata apa? Aku berharga. Tuhan peduli aku. Roma 8 ayat 32 ambil. Ucapkan. Tadi itu mestinya difoto ayatnya. Jadiin status WhatsApp. Wah. Supaya saudara nggak lupa. Jangan sampai di sini haleluya, haleluya. Lalu lagi ngalamin masalah, haleluya. Setan senang. Oke. Yesus melihat, dia peduli, kita akan memiliki rasa berharga. Makna lainnya lagi adalah ketika kita belajar Yesus melihat dan peduli, akan memberikan rasa aman dalam hidup kita. Rasa tenang dalam hidup kita, katakan amin. Karena kadang-kadang hidup ini kadang memberi kejutan yang gak terduga. Kadang-kadang hal mengerikan datang dalam hidup kita. Tapi kalau saudara ngerti ini bahwa Allah peduli. Dan kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia akan dapat mengambil hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupmu akan diubahnya menjadi sebuah kebaikan dalam hidupmu. Satu kali bujangnya Elisa bangun tidur. Buka pintu pagi-pagi. Kaget dia. Ternyata rumahnya Elisa sudah dikelilingi oleh pasukan tentara dari Aram. Mereka hendak menangkap Elisa karena Elisa seringkali kasih bocoran. Kalau tentara Aram mau nyerang di sini, Elisa bilang sama Raja Israel, jangan ke situ. Karena tentara Aram sudah ada di situ. Jadi seringkali orang Israel dilepaskan oleh karena Elisa sudah punya penglihatan sama seperti Tuhan Yesus. Idon tadi itu. Punya pengetahuan secara rohani tahu. Ya, nah itu sebabnya orang Aram marah. Mereka datangi, di mana tuh? Ya, dari mana nih dia? Kok kita sering kali gagal? Apakah ada kita di antara kita mata-mata? Enggak. Di Israel ada seorang nabi, pelihat namanya Elisa. Di mana tinggalnya? Di Dotan. Ya udah, kita tangkap aja dia. Jadi waktu bujangnya Elisa bangun tidur, dia kaget. Ya, saudara baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6, itu bujangnya Elisa berkata begini, celaka tuanku, di dalam ayat yang ke-16, ke-15 dari 2 Raja-Raja pasal 6. Ya, saking takutnya si bujangnya itu berkata, celaka tuanku. Apa yang harus kita perbuat? Karenanya matanya hanya melihat sampai di situ saja. Tapi Elisa tuh tenang-tenang, Bang. Ada tentara gitu. Ya kan? Dia nggak takut. Kenapa? Lanjut. Jawab Elisa, jangan takut. Kenapa? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya si bujangnya itu supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya Elisa itu sehingga ia melihat. Dikatakan apa? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wah, ternyata tentaranya Tuhan lebih banyak daripada tentara Aram. Waktu dibuka matanya melihat, kira-kira ngomongnya celaka lagi enggak? Wah, celaka Tuhanku. Gitu lagi? Enggak. Imannya kira-kira naik enggak? Naik. Yang tadinya gue sekarang. Ya kan? Bangga dia. Berani dia. Karena matanya sudah dibuka. Saudara, hari ini saya berdoa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mata rohani saudara dibuka. Bahwa Allah melihat saudara.
Jadi iman tidak hanya sekedar kita melihat Yesus, tapi iman percaya bahwa Allah melihat kita. Nggak takut lagi tuh. Kalau saudara semakin banyak baca firman Tuhan, saudara akan makin banyak dibuka mata rohani saudara. Sehingga saudara memiliki cara melihat seperti Yesus melihat. Saudara akan memiliki cara melihat seperti Elisa melihat masalah. Tapi kalau saudara jarang baca Alkitab, mata rohani saudara nggak dibuka. Kalau saudara khawatir, hidup dalam kecemasan, dalam stres. Tapi kalau saudara, mata rohani saudara dibuka lewat membaca firman Tuhan, masalah boleh datang, badai boleh datang. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika mata rohani saudara dibuka, saudara akan berkata begini, Yesus melihat, Yesus peduli. Aku tidak akan dibiarkan sendiri, aku tidak akan tenggelam. Aku tahu Tuhan akan berjalan bersamaku. Sesuai dengan pengakuan iman kita, demikianlah saudara akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara.